Oke, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, kita akan membahas tentang di sini matematika. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung skor CPNS ya di sini ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ketika di SKD-nya tinggi, SKB-nya tinggi atau mungkin dan sebagainya. Nah, sekarang saya ilustrasikan aja di sini ada 3 orang untuk dalam satu formasi ya yang dibutuhkan hanya satu. Jadi ada 3 orang di sana yang ikut SKD dan SKB. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ingat untuk formasi awalnya di sana untuk menghitungnya di sini berarti skor akhir di sini skor akhir sama dengan berarti 40% SKD ditambah 60% SKB. Ini utamanya. Ya. 40% dari SKD dan 40% dari SKB. Nah, kemudian untuk menghitungnya coba. Sekarang di sini yang nilai A SKD-nya adalah 350, yang B 410, yang C adalah 370, yang B kelihatannya di atas angin ya di sini ya. Karena skornya jauh. Di sini keselisihnya 50 poin. Yang di sini skornya keselisih ini 60, ini selisihnya bahkan di sini selisihnya 40 ya. Jadi selisihnya tinggi-tinggi. Nah, sekarang di SKB-nya di sini ya. Ini SKB-nya misalkan ya di sini kita nggak tahu untuk ini mau skala 100, skala 400 atau skala 500 karena ini umum aja. Bagaimana? Antara A, B, dan C manakah yang lolos? Nah, sekarang kita langsung aja yang A. Skor akhir yang A. Ya kan? Yang A. Skor akhir yang A berarti 40%, berarti 40 per 100 kali 350 ditambah 60 per 100 kali di sini 350. Berarti sama dengan ini bisa habis berarti 4 kali ini 100. 140 ditambah ini bisa ini 6 kali 35 210. Sama dengan 350. Jadi soal akhirnya yang A adalah 350. Yang B, dia di SKB selisihnya selisih 50 poin dari yang ini ya, sama-sama ya. Nah, bagaimana kita lihat di sini tuh yang B, SB, skor akhir B, berarti sini 40 per 100 kali 350 ditambah 60, sorry 410 ya. 410 ditambah 60 per 100 kali 300. Sama dengan 41 kali 4, 164. 164 ditambah 180 sama dengan 340. 344 ya di sini. Nah, ini udah kalah dengan yang pertama padahal di SKD-nya dia selisihnya hampir 60 poin ya di sana. Jadi ketika teman-teman yang di SKD-nya udah tinggi, jangan merasa aman dulu karena di SKB itu bisa menjadi yang bisa disebut kuda hitam ya dari yang ranking 3 menjadi ranking 1 untuk yang ketika SKB-nya lumayan tinggi di sini. Kemudian yang C di sini. 370 di sini lebih rendah 10 SKB-nya, tapi SKD-nya lebih tinggi 10. Manakah yang akan lolos di sini? Kita lihat di sini. SC sama dengan di sini 40 per 100 kali 370 ditambah 60 per 100 kali 340. Sama dengan 37 kali 4, 148. Oke. Nah, kemudian di sini ini hasilnya 6 kali 3 4, 204. Sama dengan berapa? 352. Nah, ternyata di sini yang lolos adalah yang C. Karena dia di skor akhir 352. Jadi untuk yang di SKD-nya tinggi tetap harus belajar maksimal dan berusaha maksimal untuk berjuang di SKB-nya. Karena SKD itu hanya sebagai pintu masuk aja. Penentuannya nanti adalah di SKB. Karena SKB ini juga kadang-kadang pedagoginya kalau misalnya di pendidikan ya, pedagoginya nggak susah.
Ya dan enggak, untuk di jurusan lain juga katanya lebih susah dan sebagainya. Ada yang tidak sesuai dengan jurusannya atau formasinya dan sebagainya. Oke. Nah, ini teman-teman, untuk bagi teman-teman atau mungkin dari apa namanya, yang belum tes di sini, yang ketika di bagian ini formasi pendidikan, di sini yang sangat momok di sini adalah serdik ya, sertifikat pendidik. Nah, pesaing mempunyai serdik. Bagaimana cara menghitung skor minimal SKB-nya? Jadi ketika pesaingnya udah punya serdik, kita nggak usah mikirin mereka nanti tes SKB-nya dapat berapa. Udah jelas nanti dapatnya maksimal sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus lihat, jadi SKB itu masih bisa dikalahkan ketika poin kita ada minimal. Jadi kita harus tahu minimal nilai SKB-nya kita harus berapa. Kalau udah tahu, kita harus lebih dari itu. Oke, kita kalau targetnya lebih dari itu, berarti kita masuk. Yang cerdik tidak lolos. Jadi cerdik belum tentu menjamin dia akan lolos. Tapi paling enggak dia untuk SKB-nya dia nilainya maksimum. Oke, sekarang saya gambarkan aja. Kayak gambarkan yang eksak, kayak misal matematika, fisika dan sebagainya. Kimia, di sana kan soalnya ada 80 ya. Misalkan di sini serdik yang pertama berarti yang serdik kekuatannya 400 poinnya, ya. Serdik berarti SKB-nya 400. Saya misalkan di sini untuk ada A dan B. A dan B. Yang A adalah 350 nilai SKD-nya. Yang B adalah 410 nilai SKD-nya. Nah, di sini. Ini kan di SKB selisihnya jauh ya, ada 60 poin ya di sini di SKD-nya ya. Nah, bagaimana untuk menghitung minimal SKB-nya untuk yang di sini, ketika di sini yang punya serdik. Berarti minimal SKB B. Jadi SKD A yang maupun nilainya berapapun nanti tetap skornya maksimal di sana sesuai dengan sebelum-sebelumnya seperti itu. Jadi menghitungnya berarti gini. Untuk yang B ya, berarti di sini jadinya kita hitung yang A dulu. Yang A maksimal kan jadinya berapa? 350 40%, ya kan? Yang A dulu ya. 40 per 100 kali 350 ditambah 60 per 100 kali ini skor maksimal 400 sama dengan 140 ya di sini ya, 4 kali 35 ya, ditambah 240. Ditambah 240 di sini ya. Berarti sama dengan 380. Jadi untuk yang A di sini udah mempunyai nilai akhirnya adalah 380 ketika sedikitnya kekuatannya hanya 400 ya, karena untuk yang maksimal di yang eksak seperti itu. Nah, sekarang untuk yang B, bagaimana nilai SKB-nya di sini? SKB-nya minimal berapa? Yang B harusnya. Berarti gini. Sama ini hitungnya. 40 per 100 kali 410 ditambah 60 per 100 kali SKB harus lebih dari 380 ya, harus lebih dari 380. 41 kali 4 berarti di sini 41 kali 4 di sini hasilnya 164 ya. Ditambah ini sederhanakan jadinya 3/5 disederhanakan ya. Karena dibagi 20 dibagi 20, 60 bagi 23, 100 bagi 25 kali SKB lebih dari 380. Berarti di sini 3/5 kali SKB lebih dari ini dikurangi ini buat pengurang. Berarti di sini jadinya 216. Jadi ini dikurang yang ini. Berarti SKB lebih dari 216 kali 5 dibagi 3. SKB lebih dari 360. Dari totalnya 400 ya. Jadi lumayan tinggi juga ya. Harus poinnya 360. Kalau misalkan 361 berarti udah lolos. Jika masih 360 sama, itu biasanya masih ditambahkan yang serdik. Tapi ketika 359 jelas yang lolos yang serdik. Jadi nilai SKB-nya minimal harus 360 di sini. Berarti kalau kita mencari untuk SKB minimal, SKB lebih dari SKB di sini ya.
lebih dari di sini untuk skor skor total yang pesaing, skor total pesaing dikurangi 40/100 kali SKD dikali 5/3. Seperti ini ya. Ya, ngitungnya yang gampang yang sepertinya yang A dan B seperti itu. Oke, lanjut. Kalau misalkan di sini pesaingnya skala 500, coba ya, kita gambarkan satu lagi. Serdiknya misal serdik misalkan ya PKN dan sebagainya kan di sini misalkan 500 ya poinnya serdiknya ya. Jadi karena maksimal, karena nilai maksimalnya 400. Kenapa ada 400 sama 500? Kalau yang eksak itu kan skor maksimalnya 400. Jadi 400. Kalau yang bukan eksak skor maksimalnya 500. Jadi kita seperti ini. Misal yang di sini ada yang A. Yang A itu misalkan di sini adalah poinnya SKD-nya 370. Yang B SKD-nya 420. Bagaimana untuk menentukan nilai dari mereka untuk yang ini? Sedangkan yang atas itu punya serdik. Seperti tadi, berarti di sini yang A 40/100 kali 370 ditambah 60/100 kali totalnya 500. Berarti sama dengan coret-coret di sini 4 kali 37 di sini. 4 kali 37 sama dengan karena 370 di sini ya. 4 kali 148 ditambah ini coret 60 kali 5 300. Berarti sama dengan 448. Nah, bagaimana skor B SKB-nya agar lulus, agar melebihi dari yang A? Menghitungnya gimana? Berarti sama 40/100 kali totalnya di sini 420 ditambah 60/100 SKB lebih dari 448. Ini kita hilangkan, berarti 4 kali 42. 4 kali 42 adalah 168. 168 ditambah ini 3/5 ya, SKB. Lebih dari 448. Berarti 3/5 SKB lebih dari 448 dikurangi 168. Berarti SKB lebih dari ini 200. Di sini ya 280 kali yang ini dibalik kali 5/3. Berarti SKB harus lebih dari di sini 466,666. Harus lebih tinggi dari ini. Kalau kurang dari ini berarti nanti akan ini ya akan keliru ya di sini ya. Jadi harus hati-hati di sini. Jadi untuk menentukan SKB adalah seperti ini. Jadi harus lebih dari ini. Jadi yang serdik itu juga belum tentu aman. Cuma di sana yang serdik itu nilainya di SKB-nya maksimal. Tapi ketika di SKB-nya dia untuk pesaingnya ketika skornya seperti ini yang SKD-nya 370 dan SKD-nya yang B 320, yang A punya serdik, berarti ketika yang B nilainya lebih dari 466,66666 berarti yang lolos adalah yang B, yang serdik kalah. Jadi tidak akan lolos seperti itu. Oke itu ya, semoga bermanfaat untuk cara menghitung minimal SKB ketika pesaing mempunyai sertifikat pendidik atau serdik. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sukses buat kalian selalu.